Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kesekian kalinya kita bisa bertemu untuk membahas beberapa persoalan agama. Untuk kali ini saya mengambil dari majalah Aula, yakni majalah komunitas Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Yang dibahas kali ini adalah tentang bacaan surat Yasin yang sering dilakukan oleh warga Nahdliyin. Banyak orang-orang yang tidak setuju dengan amaliyah ini, sehingga ada salah satu warga yang menanyakan kevalidan hujah yang dipakai oleh orang-orang NU, sehingga para jamaah Nahdliyin sering melakukan amalan yang dianggap kurang baik ini. Pertanyaan dari seseorang yang tidak disebutkan namanya. Di sini dia menanyakan, saya baca dulu. Terima kasih kepada majalah Aula yang menghadirkan rubrik kajian aswaja. Rubrik ini sangat bermanfaat karena memang dibutuhkan oleh warga NU, terutama memantapkan hujah amaliyah warga NU. Saya juga ingin menanyakan tentang tradisi yasinan. Umumnya warga NU membaca surat Yasin ketika malam Jumat, sebelum tahlilan atau dalam acara-acara tertentu. Biasanya juga dilakukan secara bersama-sama dengan mengeraskan suara. Tapi amalia itu sering dibilang haram karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Hadis keutamaan surat Yasin itu palsu dan beberapa ulama juga mengharamkannya. Apakah benar demikian, Ustadz? Pertanyaan ini dijawab oleh pengasuh kajian aswaja, yaitu Ustadz Muhammad Idrus Romli, yang mana beliau mengatakan bahwa amaliyah ini adalah sesuatu hal yang sudah dilaksanakan oleh para salafus soleh. Secara pribadi beliau mengatakan pernah membaca selebaran yang mengatasnamakan manhaj salaf. Di dalamnya ada keterangan bahwa keharaman tradisi yasinan telah ditegaskan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam Ar-Romli, dan lainnya. Di samping itu, tulis selebaran itu, hadis tentang keutamaan surat Yasin juga bernilai palsu dan batil. Kemudian Ustadz Idrus Romli melanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran, dikatakan, pasal ini tentang anjuran membaca Al-Quran berjamaah dengan berkumpul, keutamaan pembaca dari jamaah dan mereka yang mendengarkan, menjelaskan keutamaan orang-orang yang mengumpulkan, mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukannya. Pahala bersama. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran bersama dengan berkumpul dianjurkan atau disunahkan berdasarkan dalil-dalil dan pengamalan kaum salaf dan khalaf yang saling menolong. Telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat Allah menaungi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih.
Dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Rahmat Allah menaungi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dengan sanad sahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwa Abu Darda mempelajari Al-Quran bersama sekelompok orang yang membacanya bersama-sama. Demikian pernyataan Imam Nawawi tentang anjuran membaca Al-Quran secara berjamaah dengan satu suara, dan agaknya belum pernah dibaca oleh penulis selebaran tersebut dan para penggugat anti tradisi yasinan. Selanjutnya Imam Nawawi mengomentari pendapat dua orang ulama salaf yang mengingkari anjuran membaca Al-Quran berjamaah berikut ini. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ad-Daha bin Abdurrahman bin Azrab bahwa ia mengingkari studi Al-Quran bersama ini, dan ia berkata, aku tidak melihat dan tidak mendengarnya, padahal aku telah menututi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ia tidak pernah melihat seseorang yang melakukannya. Dan diriwayatkan pula dari Wahab, ia berkata, aku berkata kepada Malik, bagaimana pendapatmu suatu kaum berkumpul lalu membaca satu surat Al-Quran bersama sampai selesai? Lalu Malik mengingkari dan mencelanya. Ia berkata, bukan begitu yang dilakukan oleh manusia. Yang terjadi, seseorang membaca Al-Quran kepada orang lain dengan meminta pelajaran. Pengingkaran dari kedua orang ini menyelisih pandangan kaum salaf dan kholaf serta tuntutan dalil. Pengingkaran keduanya harus ditinggalkan. Pegangan harus mengikuti apa yang telah berlalu tentang dianjurkannya membaca Al-Quran berjamaah. Dengan paparan di atas menjadi jelas bahwa tradisi yasinan dengan membaca secara berjamaah dan bersama-sama tidak diharamkan oleh para ulama mazhab. Sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh selebaran manhaj salaf yang menurut klaimnya melarang membaca Al-Quran bersama-sama adalah tidak pada tempatnya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkannya tak satupun mengarah pada larangan membaca Al-Quran bersama-sama. Misalnya ayat berikut ini, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat Al-Quran di atas tidak melarang membaca Al-Quran bersama-sama. Ayat tersebut justru melarang berbicara di hadapan orang yang membaca Al-Quran dan berkenaan dengan makmum dalam sholat yang diperintahkan mendengarkan bacaan imam. Sedangkan menurut selebaran manhaj salaf yang mengatakan bahwa hadis tentang keutamaan surat Yasin adalah hadis palsu dan batil, maka para ulama seperti Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz As-Suyuti, Imam As-Syaukani dan lain-lain telah menjelaskan bahwa tidak semua hadis tentang keutamaan surat Yasin itu palsu dan batil. Bahkan di antara hadis tersebut ada yang sahih menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu hadis berikut ini. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari maka ia diampuni pada pagi harinya. Sanad hadis ini sahih. Hadis riwayat Al-Hafiz Abu Ya'la. Dalam hadis lain dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari ridha Allah maka ia diampuni. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan khasiat surat Yasin sebagai berikut. Sebagian ulama berkata di antara khasiat surat Yasin ini adalah
bahwa apabila surat Yasin dibaca ketika menghadapi persoalan yang sulit, maka Allah akan memudahkannya. Membaca surat Yasin di samping orang yang akan meninggal seakan-akan bertujuan turunnya rahmat dan berkah serta memudahkan keluarnya ruh orang tersebut. Wallahu a'lam. Imam Ahmad bin Hambal berkata, Abu Al-Mughirah mengabarkan kepada kami, Sofwan mengabarkan kepada kami. Iya, Sofwan berkata, para guru berkata, apabila surat Yasin dibaca di samping orang yang akan meninggal, maka akan meringankan bebannya. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'annya. Berkaitan dengan faidah surat Yasin ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama panutan kaum Wahabi dan pembuat selebaran manhaj salaf juga berkata, dari Hasan bin Haytham berkata, aku mendengar Abu Bakar bin At-Turasi berkata, ada seorang laki-laki yang rutin mendatangi makam ibunya dan membaca surat Yasin. Pada suatu hari ia membaca surat Yasin di makam ibunya kemudian berkata, ya Allah, apabila engkau berikan pahala bagi surat ini, maka jadikanlah pahalanya bagi semua penghuni kuburan ini. Pada hari Jumat berikutnya, seorang wanita datang dan berkata kepada laki-laki itu, kamu Fulan bin Fulanah? Ia menjawab, ya. Wanita itu berkata, aku punya anak perempuan yang telah meninggal. Lalu aku bermimpi melihatnya duduk-duduk di pinggir makamnya. Aku bertanya, kamu kok bisa duduk-duduk di sini? Putriku menjawab, sesungguhnya Fulan bin Fulanah datang ke makam ibunya. Ia membaca surat Yasin dan pahalanya dihadiahkan kepada semua penghuni makam ini. Kami dapat bagian rahmatnya, atau kami diampuni dan semacamnya. Demikian yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh halaman 187. Kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini membawa pesan anjuran membaca surat Yasin di kuburan dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Penjelasan ini semoga dapat meyakinkan kita akan kebenaran bahwa pembacaan surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal dunia telah dilakukan oleh kalangan sahabat dan tabi'in dengan dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disahihkan dan dihasankan oleh para ulama. Tidak ada riwayat dari mereka yang memakruhkan apalagi mengharamkan yasinan. Sedangkan terkait dengan bacaan surat Yasin secara berjamaah, dalilnya cukup kuat dan hadis sahih dan amaliyah mayoritas kaum salaf dan kholaf. Dengan demikian, di sini perlu dipertanyakan, apakah tradisi umat Islam Indonesia yang mengadakan selamatan kematian, tahlilan dan yasinan tidak sesuai dengan ulama salaf, atau justru pandangan kaum lain yang tidak sesuai dengan tradisi dan pengamalan ulama salaf? Saya kira pembaca dapat menjawab pertanyaan di atas dengan pikiran yang jernih. Wallahu a'lam. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli dalam majalah Aula terbitan bulan Maret tahun 2012. Dari saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Atta TV.